Fasal. Wahdhar ayyuhal muridu kullal hadari min tarkil jumu'ati wal jama'at. Dan hati-hatilah wahai murid, kullal hadari, dengan sebenar-benar hati-hati, pada dengan sebenar-benarnya waspada, min tarkil jumu'ati wal jama'at, daripada meninggalkan salat Jumat dan salat berjamaah. Fa inna dzalika min 'adil batalat, sebab sesungguhnya perbuatan itu, meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah, termasuk daripada kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang pengangguran. Wasimati arbabil jahalat, dan lambang orang-orang yang memiliki kebodohan. Orang-orang yang pengangguran, maksudnya bukan berarti pengangguran di sini tidak punya pekerjaan, tetapi nganggur dalam agama, nganggur dalam berbuat taat. Begitu pula orang-orang yang jahil, mereka meninggalkan sholat Jumat, mereka tidak mau sholat. Sedangkan engkau adalah seorang murid yang ingin sampai kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan bersifat seperti orang-orang tersebut. Jangan seperti orang-orang yang pengangguran itu atau orang-orang yang bodoh itu. Seorang murid harus beda dengan orang-orang yang semacam ini. Apalagi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha jum'in tahawunan biha, taba'allahu ala qalbihi." Barang siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat berturut-turut, tahawunan biha, karena memang melalaikannya, bukan karena uzur, entah karena sakit atau sedang berada di perjalanan, musafir, tentunya dengan syarat-syaratnya, yang diantaranya adalah dia melakukan perjalanan di hari Jumat itu sebelum terbitnya fajar, sebelum waktu subuh, baru dia boleh meninggalkan sholat Jumat. Tetapi jika perjalanan itu dimulai setelah masuk waktu subuh, jam 7 pagi misalnya, maka tetap wajib baginya untuk sholat Jumat nanti di perjalanan. Mampir di masjid, ikut sholat Jumat di sana. Kalau tidak, maka perjalanannya maksiat dan dia berdosa. Apabila dia meninggalkan 3 kali Jumat karena melalaikannya, bukan karena uzur yang dibenarkan oleh syariat, taba'allahu ala qalbih, maka Allah akan stempel hatinya. Dengan apa? Bitabi'in nifaq, dengan stempel kemunafikan, sehingga orang tersebut resmi munafik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan anggap remeh meninggalkan sholat Jumat itu. Gak apa-apa, gak usah sholat Jumat, nanti saya sholat zuhur. Ya, memang betul, Jumat jika tidak dilakukan, maka kewajibanmu adalah sholat zuhur jika kamu beruzur. Kalau kamu tidak ada uzur, tidak ada halangan, sengaja meninggalkan sholat Jumat, entah karena malas atau kesibukan duniawi, maka kamu berdosa. Dan di samping berdosa, kamu wajib melaksanakan sholat zuhur, tapi melaksanakan sholat zuhur tidak dapat menutupi dosa meninggalkan sholat Jumat tadi. Perhatikan itu baik-baik.
Begitu pula berjamaah. Menurut mazhab Asy-Syafi'i yang mu'tamad, salat berjamaah adalah fardu kifayah. Idza fa'alahu al-ba'du saqata al-haraju 'anil baqin. Apabila dilakukan oleh sebahagian kelompok dalam suatu kampung atau daerah, maka gugur tuntutan daripada yang lain-lainnya. Namun jika di kampung itu tidak ada yang sholat berjamaah di tempat terbuka seperti musalla, masjid, aula, walaupun mereka sholat berjamaah di rumah masing-masing, maka mereka semua berdosa satu kampung. Kenapa? Karena sholat berjamaah secara terbuka tidak dilaksanakan di kampung itu, sehingga kampung tersebut sepi daripada berjamaah dan semuanya berdosa. Tidak cukup kalau hanya melaksanakan di rumah masing-masing, karena tidak kelihatan syiar. Jadi begitu. Dan fadilat keutamaan salat berjamaah jauh melebihi salat sendirian. Sampai-sampai di dalam sebuah riwayat hadis disebutkan salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi. Tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu melebihi, mengungguli salat sendirian sampai 27 derajat. Kamu sholat sendirian 3 rakaat maghrib misalnya, teman kamu yang satunya sholat maghrib 3 rakaat juga, tetapi dia berjamaah, jauh lebih besar pahala sholat temanmu yang berjamaah tadi daripada sholatmu yang sendirian, walaupun jumlah rakaat sama. Walaupun kamu rakaat pertama membaca 2 juz Al-Quran, rakaat kedua 1 juz Al-Quran, sampai kemudian rakaat ketiga dan salam. Teman kamu tadi dia berjamaah dengan imam, dan imamnya cuma baca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Tetap pahalanya lebih banyak teman kamu yang sholat berjamaah dengan imam yang membaca surah pendek tadi daripada kamu yang membaca 3 juz Al-Quran tapi sholat sendirian. Rugi. Jangan tinggalkan jamaah. Dulu ada seorang Syekh Al-Qawariri, Syekh Abdullah Al-Qawariri. Syekh Abdullah Al-Qawariri, beliau mengatakan, "Mundu arba'ina sanatan ma taraktus salata fi jama'atin." Sejak 40 tahun, kata beliau, aku tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Hingga pada suatu malam ada sekelompok tamu datang berkunjung ke rumahku. Karena mungkin terlalu lama tamu-tamu tersebut pulang dari rumah, akhirnya sholat isya di masjid sudah dilaksanakan. Maka aku pergi mencari masjid lain untuk sholat berjamaah. Ternyata semua sudah selesai. Dari masjid ke masjid saya cari, tidak ada lagi sudah yang sholat. Semua selesai sholat berjamaah. Akhirnya aku teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salatul jamaati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah mengungguli salat sendirian sampai 27 derajat. Maka aku mengurung diri di kamar dan melaksanakan salat isya sebanyak 27 kali, dengan harapan agar dapat menandingi sholat berjamaah. Akhirnya beliau mulai yang pertama kali salam, mulai lagi yang kedua kali 4 rakaat salam, yang ketiga kali 4 rakaat salam. Bayangkan 27 kali 4 berapa rakaat itu? Iya,
27 kali 10 aja, 4 rakaat kali 10 aja udah 40. Nah, berarti 80 berapa itu? 108 ya. 108 rakaat. Bayangkan, jangankan 108 rakaat, tarawih yang 20 rakaat aja rasa terpaculin tuh. Iya. Pokoknya beliau ingin menebus sembahyang sampai 108 rakaat. 108 rakaat. Lalu kemudian salam. Beliau tenang, alhamdulillah. Mudah-mudahan katanya salat berjamaah saya tertutupi dengan salat Isya sebanyak 27 kali. Akhirnya di malam itu dia tidur dan bermimpi sedang menunggang kuda bersama rombongan-rombongan berkuda lainnya. Tetapi bedanya rombongan-rombongan berkuda itu mereka memacu kudanya dengan cepat dan laju. Sementara Syekh Abdullah Al-Qawariri kudanya lambat, nyaris tidak bisa berjalan. Dia pukul dengan keras, dia pecut dengan cambuk agar kudanya berlari, tetapi tetap saja kuda itu hanya bisa berjalan lambat sekali. Ketika dia sedang asyik memukul kuda tersebut agar berlari kencang namun sia-sia, tiba-tiba ada salah seorang rombongan yang kudanya itu berjalan laju dan cepat menghampiri beliau dan mengatakan, "Wahai Abdullah, sia-sia engkau pukul kudamu. Kamu tetap tidak bisa menyusul kami." Loh, kok bisa? Kata Syekh Abdullah Al-Qawariri. Iya. Apa sebabnya? Kata Syekh Abdullah. Sebabnya adalah karena kamu tadi malam tidak sholat berjamaah, sedangkan kami sholat berjamaah. Biar bagaimanapun engkau tidak bisa menyusul kami. Barulah Syekh Abdullah Al-Qawariri sadar. Ketika beliau terbangun dari tidurnya, beliau mendapat pelajaran bahwasanya sebanyak apapun sholat yang ia lakukan, tetapi sendirian tetap tidak bisa mengalahkan sholat mereka yang sholat berjamaah itu. Berarti saya keliru memahami, katanya. Ya, bagaimana mungkin bisa sama? Kamu sholat sendirian berarti kamu berdoa sendirian. Kamu sholat sendirian berarti ketika mengucapkan waladhdallin amin, kamu sendirian. Kalau orang berjamaah, imam mengucapkan amin, makmum mengucapkan amin, apalagi makmum jumlahnya 50 misalnya, berarti 51 orang yang mengucapkan amin. Kamu sendirian. Masa amin kamu bisa mengalahkan amin orang yang 51? Belum lagi tasbihnya. Kamu hanya mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdih ketika sujud, atau ketika ruku, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ketika sujud. Paling 3 kali, paling banyak 11 kali. Tapi kalau mereka yang sholat berjamaah, satu orang saja 3 kali 50 orang, 150 kali. Kamu nggak seperti itu. Baru beliau sadar, betul juga. Nah, ini adalah fadilat salat berjamaah. Makanya jangan ditinggalkan, rugi. Seorang murid yang ingin sampai kepada Allah harus melakukan yang terbaik. Kalau orang pengangguran, mereka sholat tapi asal-asalan, kamu jangan asal-asalan. Mereka sholat mau berjamaah mau tidak, yang penting sembahyang. Kamu jangan yang penting sembahyang. Sempurnakan sembahyangnya, rapikan sembahyangnya, pilih yang paling besar pahalanya. Begitu. Wahafidh 'ala rawatibil masyru'ati, dan peliharalah, tekunilah 'ala rawatibil masyru'at, atas salat-salat rawatib yang disyariatkan, qabla shalah, sebelum salat fardu, wa ba'daha, dan setelahnya, yakni setelah salat fardu. Artinya jangan tinggalkan qabliyah dan ba'diyah, kerjakan itu salat sunat rawatib. Kamu seorang murid yang ingin sampai kepada Allah harus tampil beda dong dengan orang awam biasa.
Orang awam begitu dengar azan, azan sudah wudu langsung sholli fardhu zuhur. Allahu akbar. Salatnya sendirian, qobliyah gak dikerjakan. Habis salam wiridnya pendek banget, baca doa langsung berdiri, nongkrong lagi. Ada enggak wirid-wiridan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung kayak layang-layang ditarik. Iya. Langsung gitu. Ada juga yang Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, langsung berapa guring. Siapa itu? Ayo ngaku. Capek ya sembahyang ya? Capek. Padahal cuma baca Fatihah setelah takbiratul ihram, ruku dan sujud, nggak berat. Kok capek ya? Kok capek? Ya itulah sholat, itulah ibadah. Banyak setannya yang menggoda, banyak iblisnya yang menggoda, makanya terasa berat. Ente habis mencangkul, iya, capek kan? Tapi nggak sampai secapek setelah sholat, biasa aja, santai, duduk, kipas-kipas pada. Ini kalau selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, langsung berapa? Kayak melelahkan banget. Padahal kalau kita lihat sepele banget. Makanya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sudah dikasih tahu sama Allah memang. Sesungguhnya sholat itu berat kata Allah. Padahal pekerjaannya ringan. Coba lihat, ringan sekali. Mana lelahnya? Itu ngangkat barang berat ketika sholat, atau membungkuk seperti mencangkul. Bungkuk paling hitungan detik. Itu ruku sampai semenit, nggak sampai semenit rukunya. Paling 10 detik rukunya. Iya. Capeknya luar biasa. Wa innaha lakabiratun illa, kecuali 'alal khashi'in, atas orang-orang yang khusyuk. Maka orang-orang yang khusyuk merasa ringan ketika melaksanakan sholat, bahkan kurang, pengen ditambah terus, tambah sampai akhirnya 1000 rakaat. Begitu Sayyidina Ali Zainal Abidin setiap malam. Begitu Rabi'atul Adawiyah setiap malam. Perempuan ini, masa kamu kalah dengan perempuan? Baru sholat subuh 2 rakaat, Assalamualaikum. Sebelah kiri nggak ada lagi, sudah sunnah jua. Batin tinggal khusyuk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala catat kita dalam kelompok orang-orang yang khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Qabliyah, ba'diyah kerjakan. Ini adab seorang murid. Ini Habib Abdullah Al-Haddad mengajari kita nih. Kita sudah tahu kan hukumnya. Kita sudah tamat Safinatun Najah. Kita sudah tamat apa kemarin Sulamut Taufiq, dibahas itu salat sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah, fadilat dan keutamaannya tahu semua kita. Ini orang alim semua ini sudah nih, Masya Allah ini. 2 kitab tamat. Iya. Ini sekarang pengamalannya. Jangan hanya dibaca tamat, amalnya mana? Kita menanam pohon itu pengen dapat buahnya, bukan hanya sekedar ditanam tumbuh ya tumbuh, tapi nggak ada buahnya. Daripada bikin pekarangan rumah kotor, mending ditebang aja ini. Al-ilmu bila amal kasyajari bila tamar. Ilmu itu kalau dia diamalkan kayak pohon tanpa buah. Gitu. Kemudian wawazib ala salatil witri wa duha, dan tekunilah atas melaksanakan salat sunat witir dan salat sunat duha. Ini salat sunat pagi dan malam. Witir dikerjakan di malam hari. Waktunya masuk setelah pelaksanaan salat isya. Kalau pian tidak salat isya, belum bisa witir. Sampai jam 1 malam gak ada sembahyang isya aja lagi, kada kawal lagi witir. Jam 2 malam menjago sembahyang witirnya. Isya bang, isya kena jam 3, ada kawal. Kenapa? Karena witir itu harus setelah salat isya. Jadi salat isya dulu, baru kamu bisa witir. Paling sedikitnya 1 rakaat, paling banyaknya 11 rakaat.
Tetapi jika kita terus 1 rakaat aja makruh. Iya. Kalau gitu 2 rakaat nggak bisa, bukan witir itu. 2 rakaat witir kan ganjil artinya. 2 rakaat itu syafa namanya, syafa. Genap. Asyafa'u wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Jadi witir itu ganjil, kalau syafa' itu genap. Kalau gitu berapa? Ya 3 rakaat itu sudah adnal kamal, paling sedikitnya sempurna. 3 rakaat minimalnya begitu salat witir. Lebih sempurna lagi 5 rakaat. Lebih sempurna lagi 7 rakaat. Lebih dari itu 9 rakaat. Lebih dari itu 11 rakaat. Lebih dari itu enggak ada lagi sudah. 11 rakaat aja. Rem. Iya. Kurang-kurang kalau mau kurang silahkan salat sunat mutlak. Hatta 1000 rakaat enggak apa-apa. Kurang masih 1000 rakaat. Lebih hebat dari Sayyidina Ali Zainal Abidin lagi ini. Iya. Begitu. Dan bukan hanya semalam 2 malam melakukan itu, istiqomah. Sampai berapa tahun, Beb? 2 tahun sampai mati. Kayak jabatan aja dihitung tahun 2 tahun pensiun gitu. Itu jabatan bukan ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan, yaitu maut, kematian. Yakin itu nama lain daripada maut. Karena semua umat meyakini maut itu ada. Siapa yang kada yakin dengan maut? Orang Nasrani, Hindu, Buddha, yakin nggak pacangan mati? Yakin, apalagi orang Islam. Kita semua yakin, semua sepakat kita akan mati. Makanya maut disebut dengan yakin. Sembah Tuhanmu sampai datang maut. Ini ibadah ini bukan jabatan, ada masa pensiunnya. Ya, kalau jabatan jadi presiden paling 5 tahun. Kalau nggak dipilih lagi mati. Mati. Ya mati aja sudah. Kalau nggak dipilih lagi ya nggak bisa mimpin. Jabatan jadi guru umur 58 tahun udah pensiun. Iya Pak Cahaya 58. Oh 60, saya kira 58. 58 apa? Struktural ya. Oh iya. Haji Sula ini sudah pensiun nih. Iya. Haji Sula pensiun beliau sudah. Paham? Ini bukan jabatan, bukan profesi, ibadah, hubungan antara kamu dengan Tuhanmu. Selama kamu beribadah, maka selama itu pula kamu memiliki hubungan dengan Tuhanmu. Tatkala kamu berhenti beribadah, maka putus hubunganmu dengan Tuhanmu. Makanya ibadah itu tidak ada batasnya. Kamu ingin terus terhubung nggak sama Allah? Ya teruskan beribadah. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Kalau kamu meninggal dalam keadaan beribadah, berarti kamu mati dalam keadaan terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu berhenti beribadah, putus hubunganmu dengan Allah. Kalau kamu meninggal dalam keadaan berhenti beribadah tadi, maka kamu meninggal dalam keadaan putus hubungan dengan Allah. Orang seperti ini matinya su'ul khatimah wal iyadu billah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Semoga Allah lindungi kita daripada su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wadduha dan duha. Duha itu waktu pagi. Berarti sunnah di waktu malam witir, sunnah di waktu pagi duha. Ini ibadah tambahan lebih dari yang 5 waktu. Kamu kan seorang murid yang ingin sampai kepada Allah, yang sedang salik meniti jembatan menuju Allah. Masa disamakan dengan orang awam? Kitab Safinah tamat, kitab Islam Taufik tamat, masa duha nggak sholat? Masa witir nggak sholat? Iya. Duha minimal berapa rakaat salat duha itu? 2 rakaat. Usalli sunnat ad-duha raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku berniat salat sunat duha 2 rakaat karena Allah. Kalau witir tadi
kita niatkan yang genapnya itu ditambahkan kalimat min, kata para fuqaha. Kalau tidak ditambahkan kalimat min tab'id, apakah sah? Khilaf antara Imam Romli dan Ibnu Hajar. Kata Imam Romli sah-sah saja, kata Imam Ibnu Hajar harus pakai min, atau sebaliknya, pokoknya antara dua itulah, lupa. Paham? Yang jelas khilaf antara ulama. Arti min di situ kalau diterjemahkan begini: sahjaku sholat sunat wit 2 rakaat daripada witir karena Allah Ta'ala. 2 rakaat daripada witir, maksudnya 2 rakaat ini daripada yang ganjil, begitu. Kalau kita katakan sahjaku sholat sunat witir 2 rakaat karena Allah, loh, sholatnya sholat witir tapi kok 2 rakaat, katanya ganjil, 2 rakaat genap. Nah, ini yang jadi masalah di kalangan ulama. Supaya menghindari itu, maka dibuatilah min tabi'idiyah yang diartikan dalam bahasa Indonesia daripada, gitu. Jadi aku berniat sholat sunat 2 rakaat daripada witir, bukan 2 rakaat witir, karena witir tidak boleh genap. Tapi 2 rakaat ini adalah bahagian daripada witir yang ganjil tadi. Setelah 2 rakaat ini nanti saya 1 rakaat. Nah, ketika 1 rakaatnya tinggal berniat usolli sunatan witri rakaatan lillahi ta'ala. Sahajaku salat sunat witir 1 rakaat karena Allah. Nah, kalau 1 rakaat kan memang witir ganjil. Itu namanya fasal, namanya fasal. Tahu arti fasal? Dipisah antara 2 rakaat kemudian salam dan 1 rakaat kemudian salam, 2 kali salam. Ada lagi yang wasal. Wasal itu apa? Disambung. Kayak salat maghrib jadinya 3 rakaat. Boleh? Boleh. Boleh. Langsung sekaligus witir 3 rakaat. Malah ini kada pakai min-minan lagi, karena memang langsung 3 rakaat. Dan 3 itu memang ganjil. Usolli sunnatal witri 3 rakaatin sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sudah. Pakai tasyahud awal juga nggak, Bu? Silahkan, nggak apa-apa. Kayak salat maghrib sudah. Habis itu salam. Tetapi yang pertama tadi dipisah lebih afdol daripada yang disambung. Jadi fasal lebih afdol daripada wasal. Itu witir. Duha masuk waktunya adalah setelah matahari terbit dan meninggi kadar segalah. Kata orang Banjar kadar segalah. Kalau bahasa Arab qadra rumhin, kadar setombak. Orang Banjar mengatakan kadar segalah karena galah itu bahasa Melayu yang artinya tombak. Makanya ada undang galah. Ya. Kenapa undang galah? Karena biasanya orang Bahari mengambil undang galah pakai tombak. Nah, tahulah sejarah undang galah. Nah, nyar tahu itu sejarah undang galah. Bisa menyambut tapi kita tahu artinya. Undang galah itu undang hasil tombakan. Menumbak undang ya orang Bahari. Pakai apa? Pakai galah. Tak ditombaknya dapat undang apa nih? Undang galahan. Yang berikut undang galah. Galah tombak, bahasa Arabnya rumuh, qadra rumhin, kadar setombak. Nah, tombak itu panjangnya seapa? Tombak itu panjangnya sekitar 7 hasta. 7 hasta. Nih, 1 hasta dia kurang lebih 50 cm lah. Berarti 7 hasta itu berapa? 3,5 meter. Tombak apa? Tombak orang perang itu. Di zaman Nabi tombaknya begitu, iya, tombak begitu di zaman Nabi. Jadi kalau para sahabat yang tidak pakai pedang, pakai tombak itu jauh, dari jauh sudah bisa mencucuk musuh. Nah, itu tombak, iya. Panjang tombak perang itu panjang. Ya. Kalau pendek bukan tombak, tongkat namanya kalau pendek. Tongkat, iya. Makanya kalau bahasa Arab memang begitu. Ada asa, ada rumuh, itu beda artinya. Kalau asa, tongkat. Kalau rumuh, tombak, panjang lagi gitu. Paham? Nah, jadi begitu. Nah, kadar 7 hasta meninggi ke atas langit dari permukaan bumi. Maksudnya menurut pandangan mata ya. Kalau diukur bujuran, wah, berapa juta kilometer itu. Maksudnya kalau dihitung dengan pandangan mata sekitar 7 hasta. Itu dahulu belum ada hitungan menit. Nah, sekarang ini para ulama
menganalisa, dan mereka kira-kira ternyata dari sejak terbit matahari kemudian meninggi dari permukaan bumi meninggi ke arah langit itu satu rumuh atau satu galah itu atau 7 hasta tadi dihitung dengan hitungan menit sekitar 16 menit. Artinya 16 menit setelah isyraq. Isyraq itu kan pertama matahari terbit, isyraq namanya. Lain lagi menurut pendapat yang mengatakan duha bukan isyraq, maka isyraq itu masuknya ketika matahari baru terbit sudah isyraq. Tapi ada lagi yang mengatakan isyraq itu ya duha, ya berarti ya kadar segalah tadi, kadar setombak tadi, kadar 7 hasta tadi atau 16 menit tadi. Tapi ada yang mengatakan enggak dong, isyraq, duha. Nah kalau gitu berarti ketika matahari terbit itu sudah bisa sholat isyraq. Nah 16 menit kemudian baru sembahyang duha. Tapi afdolnya di seperempat siang, seperempat pertama. Ya kira-kira jam 8-an lah itu. Ya. Dan paling sedikitnya salat duha tadi 2 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama ahadikum kana 'alaiha shadaqah." Setiap masuk waktu pagi wajib atas setiap sendi-sendi yang ada di tubuh kalian untuk disedekahi. Tahu sendi-sendi badan enggak? Ruas-ruas badan kita ada. Cecupuan orang Banjar. Tahu cecupuan? Nah, ruas-ruas badan kita itu setiap pagi wajib setiap pagi harus disedekahi. Harus disedekahi. Ada berapa ruas di badan kita? Berapa? 350 kurang 60 kurangi 10 360. Seperti hitungan hari dalam setahun 360. Itu ruas badan kita, leher, jari jemari, siku, bahu, ya belum lagi pepikangan, lutut, tekuk lutut itu apa lagi di bawahnya, tumit dan jari-jari kaki. Itu semua dihitung 360. Mau kada percaya hitung sorangan kena di rumah. Hitung situ kena. Iya, 360. Nah itu disedekahi dalam setiap pagi. Apa cara mensedekahinya? Nabi mengatakan kullu tasbihatin sadaqah, maka setiap satu tasbih subhanallah satu sedekah itu. Berarti untuk mensedekahi 360 sendi-sendi badan kita harus bertasbih sebanyak 360 kali. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid ucapan alhamdulillah satu sedekah. Berarti kalau ingin mensedekahi semuanya ucapkan alhamdulillah 360 kali. Perlu waktu itu. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap takbir Allahu Akbar sedekah juga. Wa kullu tahlilatin, dan tahlil la ilaha illallah dihitung satu sedekah juga. Jadi kalau mau mensedekahi anggota badan atau apa tadi ruas-ruas badan, sendi-sendi badan yang 360 itu harus bertasbih sebanyak 360 atau mengucapkan tahmid atau tahlil atau takbir sebanyak masing-masing 360, atau ketika empat-empatnya digabung subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 360 kali misalnya dibaca. Iya. Wal amru bil ma'rufi sadaqah, dan amar ma'ruf mengajak orang berbuat baik sedekah. Berarti biar mengajak orang berbuat baik 360 kali. Wan nahyu 'anil munkar sadaqah, mencegah dari kemungkaran juga sedekah. Wah, ini semua perlu waktu. Lalu dikasih Nabi solusi yang tercepat. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Wa yujzi an dzalik, dan mencukupi daripada itu semua sedekah seluruh ruas-ruas badan yang berjumlah 360 tadi, mencukupinya adalah rak'atani. 2 rakaat saja dah kata Nabi. Sudah 2 rakaat saja kamu lakukan. Yarka'uhuma, yang dilakukan oleh orang tadi
minat duha, daripada salat duha. Maka dengan melaksanakan salat duha 2 rakaat, semua sedekah anggota tubuh badan kita sudah terpenuhi, maka kita akan sehat. Jadi melaksanakan salat duha artinya mensedekahi ruas-ruas tubuh, sendi-sendi badan yang berjumlah 360. Makanya badan sehat. Amun kada disedekahi, nanti dia akan sakit nanti. Ya, akhirnya stroke. Kada mau bergerak lagi. Ente jarang sholat duha, tapi jangan suudzon ya. Ntar ngeliat orang stroke kan main duha. Jangan, belum tentu. Iya. Dan maksudnya ya diantaranya caranya lah untuk hidup sehat adalah rajini sholat duha. Sholat duha. Sunat duha, ya, salat sunat duha. Paling banyaknya berapa? Ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat. Menurut Imam Romli paling banyak ya 8 rakaat. Menurut Imam Ibnu Hajar paling banyak 12 rakaat. Tetapi afdalnya tetap 8 rakaat kata beliau. Kenapa? Karena itulah kadar yang ditekuni oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus apa faidahnya Syekh Ibnu Hajar mengatakan paling afdal 8 rakaat tetapi jumlahnya 12 rakaat? Apa hikmahnya? Kenapa nggak ikut Imam Romli aja yang mengatakan 8 rakaat saja? Ya, hikmahnya ada hukum di situ. Andai kata kita sudah melaksanakan 8 rakaat, jangan dilaksanakan lagi, habis sudah. Kalau menurut Imam Romli. Kalau menurut Ibnu Hajar masih bisa. Kali aja biar merasa kurang 8 nih. Silahkan tambahkan. 2 rakaat aja kan aman degawi. Misalnya ya, kurang 10 rakaat, tambah lagi 12 rakaat. Boleh kalau menurut Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Romli sudah habis, nggak boleh lagi. Habis sudah rakaatnya. Kalau menurut Ibnu Hajar masih boleh sampai 12 rakaat. Tetapi afdalnya tetap 8 rakaat. Nah, di sini kita dapat memahami sebuah sir bahwasanya ibadah mengikut cara Nabi lebih afdal walaupun sedikit daripada yang tidak seperti Nabi. Tadi ada orang sholat duha 12 rakaat, yang satunya sholat duha 8 rakaat saja. Afdal yang 8 daripada yang 12. Kenapa? Karena yang 8 mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang 12 itu jarang Nabi melakukan. Berarti ibadah yang mutabaah kepada Nabi itu lebih banyak dan besar pahalanya daripada yang tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Disitulah sirrul ittiba, rahasia mengikut Nabi Muhammad SAW. Pernah baca manaqib Syekh Seman kan? Di situ disebutkan tentang sholat duha kan? Paling banyaknya adalah 12 rakaat, namun yang afdal adalah 8 rakaat. Ada kan di situ? Itu qaulnya Ibnu Hajar itu. Salat duha. Di dalam riwayat lain Rasulullah juga bersabda, "Syuf'atud duha tukaffiranil khataya wa in kanat mithla zabadil bahri." 2 rakaat genap salat duha dapat menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Walaupun kesalahan dan dosa tadi sebanyak buih di lautan. Bisa menghitung buih di lautan enggak? Bisa buih di lautan ini. Dosa-dosa yang kita lakukan sebanyak buih di lautan dengan melaksanakan 2 rakaat salat sunat duha dihapus sama Allah. Dosa kecil ya, dosa besar lain lagi. Kalau dosa besar harus taubatan nasuha, ada cara-caranya. Ini dosa kecil maksudnya. Ya, dosa-dosa kecil itu dihapus dengan melaksanakan sholat sunat duha. Apalagi sekarang ini dosa kecil itu biasanya sering terjadi di HP itu. Iya. Nah, hari-hari melakukan dosa-dosa kecil tanpa kita sadari, maka imbangilah dengan sholat sunat duha agar dosa-dosa kecil itu dihapus. Kalau enggak akan terus menumpuk dan berkarat nantinya. Naudzubillah. Dan hati-hati juga, jangan remehkan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil apabila diremehkan maka hukumnya sama seperti dosa besar. Hati-hati itu. Paham ya? Paham. Wa ihya'i ma bainal isya'ain wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Padahal ini masih ada yang ingin dibahas ya, cuman waktu sudah
lewat Isya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pelajaran yang akan datang. Nah, itulah ilmu agama, semakin dituntut, diamalkan, semakin asyik kita belajar dan semakin merindukan majelis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita selalu di dalam menuntut ilmu agama dan dikaruniakan taufik olehnya untuk dapat mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'ah